Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini renungan firman Tuhan kita berjudul Injil bagi segala bangsa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui renungan firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya akan bacakan di ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Masalah budaya, baik dari pihak pemberita maupun pihak penerima berita, seringkali menjadi penghambat bagi pemberitaan Injil. Bagi orang Yahudi, perasaan superior saat memandang bangsa-bangsa non-Yahudi membuat mereka sulit bahwa Mesias itu bukan hanya datang untuk kepentingan orang Yahudi, tetapi juga untuk kepentingan orang non-Yahudi. Sebagai orang Yahudi, Rasul Petrus pun sukar melepaskan perasaan superior yang telah mendarah daging. Oleh karena itu, Allah memberikan penglihatan berupa sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan berisi segala jenis binatang berkaki empat, binatang melata, dan burung yang diturunkan dari langit ke tanah. Ketika diminta menyembeli dan memakan binatang-binatang itu, Rasul Petrus menolak karena ia selalu menghindari memakan binatang yang haram dan najis. Akan tetapi, Allah berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu benda seperti kain lebar dengan isinya itu terangkat ke langit. Penglihatan tentang penghapusan masalah haram halal itu dimaksudkan agar Rasul Petrus memahami bahwa pemisahan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi itu harus dihapuskan. Rasul Petrus harus menanggalkan perasaan superioritas bangsa Yahudi dan dia harus bersedia melayani bangsa non-Yahudi. Kisah yang menyerupai isi penglihatan Rasul Petrus ini memiliki kemiripan dengan kisah Nabi Yunus yang menolak untuk menyampaikan berita penghukuman Allah kepada bangsa Niniwe. Sangat sulit bagi Nabi Yunus untuk menerima kenyataan bahwa Allah juga mengasihi bangsa Niniwe. Nabi Yunus menginginkan agar Allah menghukum bangsa Niniwe, bukan memberikan pengampunan. Nabi Yunus tidak bisa menerima kenyataan bahwa sebagai Sang Pencipta, Allah juga mengasihi bangsa Niniwe yang Ia ciptakan. Rasul Petrus sulit menerima kenyataan bahwa Allah mengasihi orang-orang non-Yahudi yang berkumpul di rumah seorang perwira Romawi bernama Cornelius, untuk menegaskan keputusannya memberikan anugerah bagi bangsa non-Yahudi yang berkumpul di rumah Cornelius. Allah memberikan tanda berupa karunia Roh Kudus yang membuat orang-orang non-Yahudi bisa berbahasa lidah. Perlu diingat bahwa karunia berbahasa lidah bukan diberikan untuk kepentingan orang-orang non-Yahudi, tetapi untuk kepentingan Rasul Petrus dan orang-orang Yahudi yang menyertainya.
Apakah Anda meyakini bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku bangsa? Apakah gereja tempat Anda beribadah telah memperlihatkan penerimaan terhadap suku yang berbeda dengan suku mayoritas di gereja Anda? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, melalui firman Tuhan yang kami dengar, bukan hanya peringatan yang kami lihat, tetapi pribadi Engkau yang sangat besar. Engkau tidak hanya memilih sebagian suku, sebagian warna kulit manusia, orang-orang tertentu di dalam bahasa mereka yang menjadi milik kepunyaan-Mu. Tetapi kami semua, orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa, dan suku bahasa, itu boleh bersama-sama menyembah Tuhan, dan itu memperlihatkan bahwa Engkau adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan, jikalau di dalam diri kami masih ada rasa rasis terhadap orang-orang atau suku-suku tertentu, ampuni kami dan berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, untuk menerima semua orang apapun suku dan bahasanya, untuk menjadi rekan dan saudara di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.